Kakao adalah komoditi unggulan di Kabupaten Jembrana. Artinya, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. KSS adalah satu-satunya koperasi kakao di Bali saat ini. Kerjasama yang dilakukan antara Kalimajari dan Koperasi Kertosemaya Samania, kita menemukan hal-hal yang unik, spesifik, dan punya karakter dari biji-biji kakao yang dihasilkan di Kabupaten Jembrana. Di Jembrana itu, sumber daya manusianya, jumlah produksi kakaonya, juga kebijakannya saling melengkapi. Pokoknya komplit sekali. Setahu saya, potensi kakao di Jembrana fermentasi semua. Peran kami sebenarnya kalau dicari secara keseluruhan memang belum maksimal. Namun karena dengan adanya petani gender, maka peran perempuan sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam perkebunan kakao ini. Peran Kalimajari bersama untuk mendampingi KSS adalah bagaimana kita bisa bersama-sama untuk mengoptimalkan potensi kakao di Jembrana, tidak hanya dalam bentuk biji kakao fermentasi yang berkualitas, tapi juga untuk menciptakan produk-produk turunannya. Muda, beda, berkarya. Muda, beda, berkarya. Demi Jembrana, demi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbangga, sangat terkesan dengan paparan yang disampaikan oleh pemerintah Jembrana terhadap kami, para peserta Diklat BIM, mengenai bagaimana pemerintah Jembrana mendesain suatu inovasi. Ada 3 inovasi yang sangat menarik bagi saya secara pribadi. Yang pertama adalah inovasi mengenai pengembangan fermentasi kakao dengan pelibatan kelompok perempuan atau petani perempuan. Yang kedua adalah mengenai mempertahankan plasma sapi Bali. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan nilai tukar petani dengan melibatkan ASN untuk membeli beras dari para petani. Ini 3 inovasi ini memberikan motivasi bagi saya secara pribadi, karena sekecil apapun juga inovasi yang kita buat dapat memberikan atau dapat menghasilkan karya-karya terbaik, khususnya dalam meningkatkan kinerja pemerintah guna mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kakao Jembrana sangat berkesan bagi kami. Kemudian saya salut terhadap Pemda Jembrana yang konsisten mempertahankan lahan pertanian dan peternakan untuk tidak menjadi alih fungsi. Terima kasih. Dari paparan yang disampaikan dari Kabupaten Jembrana, saya sangat tertarik dengan perkreditan dikelola oleh desa adat. Dan saya punya keyakinan ketika perkreditan dikelola desa adat, pasti masyarakatnya akan taat terhadap aturan yang diberlakukan, sehingga pengembalian akan lebih optimal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan kami terhadap apa yang inovasi yang dilakukan di Jembrana itu adalah sangat baik, karena melihat posisi Kabupaten Jembrana itu yang unik gitu. Walaupun dia berada di Provinsi Bali yang mayoritasnya daerah wisata, tapi untuk Kabupaten Jembrana lebih dikonsentrasikan sebagai daerah logistik, penyangga ketahanan pangan bagi wilayah Provinsi Bali. Nah, oleh karena itu inovasi-inovasi yang sudah disampaikan itu ternyata cukup banyak yang menjadi bagian dari program unggulan, seperti program Opsus Pak Jale Babe, kemudian Gempita, Si Komandan, Kakao Lestari, pelayanan kesehatan hewan,
kemudian di bidang pemberdayaan penguatan ekonominya, peningkatan di APBD, penguatan kelembagaan ekonomi desa, program dan kegiatan OPD. Jadi artinya potensi untuk Jembrana sebagai daerah penyangga untuk kebutuhan logistik justru malah lebih potensial di situ. Nah, tinggal sekarang bagaimana kegiatan-kegiatan ini dapat berlangsung secara simultan dan konsisten. Oleh karena itu, mungkin saran dari kami yang pertama adalah penguatan SDM-nya itu sendiri, baik sosialisasi, bintek, dan komitmen dari ASN sebagai motor penggerak. Dan yang kedua adalah Monef. Monef ini ini harus dilakukan secara berkala. Kita bisa lihat, bisa mengukur keberhasilan dari program unggulan kita itu sampai mana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik bagi saya dari visitasi kepemimpinan nasional ke Kabupaten Jembrana adalah bahwa walaupun berada di Pulau Bali yang kita kenal sebagai pulau yang terkenal fokus dengan pariwisata, namun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jembrana tahun 2016 sampai 2021, prioritas pertama pembangunannya adalah pangan, sandang, dan papan. Prioritas itu lebih diutamakan dibandingkan dengan pembangunan kesehatan yang berada di prioritas kedua dan bahkan pariwisata yang hanya menempati prioritas kelima. Prioritas tersebut merupakan penjabaran misi kedua, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam. Misi tersebut memiliki 6 tujuan, 12 sasaran, dan 20 strategi. Pembangunan pertanian dan perikanan ada di 2 strategi awal dengan 12 arah kebijakan. Sementara menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, upaya penguatan perekonomian masyarakat pedesaan dilakukan dengan berbagai sumber pendanaan. Di antaranya adalah APBDes, Kelembagaan Ekonomi Desa atau BUMDes, dan anggaran dari organisasi perangkat daerah terkait pembangunan ekonomi masyarakat desa. Hasil signifikan yang dilaporkan adalah adanya penurunan jumlah keluarga miskin secara signifikan dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 3.607 kepala keluarga pada tahun 2016 menjadi hanya tinggal 2.928 kakak pada tahun 2018 atau berkurang sebesar 18,82%. Sehingga dengan hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa proses pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dan memadai. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kabupaten Jembrana adalah masyarakatnya yang disiplin dan gigih di dalam mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, sehingga lahan pertanian itu bisa dimanfaatkan secara optimal dan menjadi andalan Kabupaten Jembrana menjadi program agrowisata. Dari paparan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Pemberdayaan Desa di Kabupaten Jembrana, ada hal yang saya cermati berkaitan dengan penerapan strategi kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam hal pemasaran biji kakao. Dan selanjutnya yang juga saya cermati yaitu adanya program yang saling terintegrasi, baik yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat desa untuk output dalam rencana inovasi yang nantinya akan dibentuk melalui kegiatan agrowisata. Nah, itu adalah yang saya lihat, adanya inovasi berupa terobosan suatu bentuk kegiatan yang mengintegrasikan 2 program dari dinas yang ada di Kabupaten Jembrana itu. Ya, sesuai dengan permintaan Pak Ketua dari kelompok 2, Pace menyampaikan kesan-kesan yang Pace berkunjung bersama rekan-rekan
komisi lagi bersama kelompok 2 ke Kabupaten Jembrana. Yang pertama adalah kesan pertama adalah terkait dengan program pemberdayaan masyarakat dan bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat dengan intervensi pemerintah melalui pembentukan APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa untuk memberdayakan masyarakat sehingga warganya bisa ikut berpartisipasi terkait dengan program-program yang dilakukan. Dan inilah kesan yang bagi Pace sangat menarik untuk Pace bisa kembangkan di Kota Sorong terkait dengan bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat dan bagaimana menggerakkan partisipasi dengan sedikit intervensi dari pemerintah daerah. Kemudian bagaimana keterlibatan stakeholder, dalam hal ini ada keterlibatan pihak perbankan untuk mendukung program-program pertanian masyarakat desa dengan memberikan bantuan. Kemudian ada juga pemberian bantuan-bantuan yang lain dari misalnya dari Bank BNI, Bank Mandiri dan bank-bank lain yang telah diberikan kepada itu teman-teman kelompok 2. Teman-teman kelompok 2, ya, 2 hal itu yang Pace lihat, bagaimana partisipasi warga dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Garuda, Amrizal nomor absen 58. Sangat interest sekali dengan kegiatan visitasi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Terutama dengan adanya desa adat yang berjumlah 64 buah itu suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa tentunya yang tidak dipunyai di kabupaten lain yang ada di Indonesia mungkin, di mana kabupaten adat ini menjadi sumber pendanaan, kemudian menjadi sumber pelatihan masyarakat yang tentunya peran aktif dari desa adat ini sangat besar untuk menopang kegiatan penguatan ekonomi pedesaan di Kabupaten Jembrana, Bali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah visitasi PKN khususnya kelompok 2 di Kabupaten Jembrana, Bali, ada 2 hal yang menarik bagi saya pribadi. Pertama, kalau kita berbicara Bali, tentu mindset kita berbicara pariwisata. Ternyata di Jembrana pariwisata tidak menjadi prioritas pembangunan, tapi mereka lebih menitik beratkan kepada ketahanan pangan, ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Jadi di sana Jembrana bertindak selaku penyangga tidak ikut-ikutan memaksakan diri masuk pada sektor pariwisata, tapi dia selaku kabupaten yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Keduanya tetap kalau melihat di penyelenggaraan pemerintahan, terutama di pemerintahan desa, terjadinya harmonisasi antara sistem pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Desa secara nasional dengan adat tradisi masyarakat setempat, dan itu tidak terjadi konflik, tidak terjadi gesekan, tapi justru terjadi harmonisasi, bahkan saling melengkapi sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Dilihat dari geografi, Jembrana kecil dengan penduduknya juga sedikit, tapi justru yang kecil yang indah ada, yang kecil itu indah, beautiful
optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Merasa cukup salut dengan pemerintah Kabupaten Jemberana yang telah memasukkan pertanian bagian dari kurikulum di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.